Ya, selain berupaya memutus mata rantai penyebaran virus corona, semangat gotong royong dan kolaborasi hadir di tengah-tengah pandemi COVID-19. Aksi solidaritas terlihat saat Yayasan Buddha Suci bersama Sekretariat Presiden membagikan 1.000 paket sembako bagi masyarakat terdampak COVID-19 di ibu kota. Pandemi COVID-19 berdampak pada beberapa aspek kehidupan. Salah satunya, berkurangnya penghasilan masyarakat yang memiliki profesi sebagai pekerja harian. Hal ini mendorong Yayasan Buddha Suci Indonesia untuk bersinergi bersama Sekretariat Presiden menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak dengan membagikan 1.000 paket sembako yang berisi 1 kantung beras seberat 5 kg, gula pasir 2 kg, 2 liter minyak goreng, dan mie daai. Kami punya jadwal bersama Yayasan Suci, tentunya seluruh jajaran staf Sekretariat Presiden secara individu mensumbangkan tenaga dan pikiran apa yang mereka punya, termasuk Suci akan kami bagikan sembako. Kemana lokasinya adalah ke titik-titik, contohnya nanti ada tempat lokasi-lokasi supir taksi yang kita bagikan, mungkin dia tidak mendapatkan sembako dari pemerintah DKI Jakarta. Sejak pagi hari, para relawan Yayasan Buddha Suci dan para staf Sekretariat Presiden bergotong royong mengangkut paket bantuan sebelum didistribusikan kepada masyarakat terdampak. Diterima langsung oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, 300 paket sembako juga didistribusikan bagi masyarakat terdampak di wilayah Sukabumi. Kepada pengemudi taksi, ojek daring, dan para pekerja harian yang masih menjalankan tugasnya di wilayah DKI Jakarta, paket sembako ini dibagi-bagikan secara langsung oleh relawan Yayasan Buddha Suci dan Kepala Sekretariat Kepresidenan. Ini ada 300 dan ini akan didistribusikan kepada masyarakat. Yang pertama panti jompo, yang kedua anak-anak yatim yang sangat kekurangan, dan yang ketiga tentu pihak-pihak yang betul-betul kesulitan akibat dampak dari COVID-19 ini. Tentu jumlah ini tidak akan cukup mengcover seluruh orang yang membutuhkan, tetapi 300 paket ini akan sangat membantu sebagian masyarakat di Sukabumi yang sangat membutuhkan. Aksi solidaritas ini tidak hanya meringankan beban bagi mereka yang terdampak secara ekonomi, namun menjadi gerakan yang menghadirkan semangat saling berbagi di tengah-tengah situasi yang sulit. Priscilia Claudia, Diomai Rizky, DAI TV. Ya, dan untuk mengetahui sinergi antara Yayasan Buddha Suci Indonesia dengan pemerintah dalam menghadapi COVID-19, kami telah terhubung melalui sambungan Skype dengan Bapak Heru Budi Hartono, selaku Kepala Sekretariat Kepresidenan Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Heru, apa kabar Pak? Pagi. Sehat selalu ya. Sehat selalu ya Pak ya. Pak Heru, ini terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 di tengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini, kemudian diinisiasilah kegiatan Istana Berbagi. Nah, sejak kapan kegiatan ini diselenggarakan dan apa yang mendorong untuk dibentuknya kegiatan ini Pak Heru? Baik, pertama kami sampaikan terlebih dahulu bahwa secara institusi kami sudah melangsungkan pembagian berbagi. Itu adalah memberikan nasi siap saji. Nah ini adalah kami bagikan kepada rumah sakit tertentu. Berikut juga kami bagikan kepada warga yang membutuhkan. Dan itu adalah atas nama Bapak Presiden. Nah berikutnya adalah, tahap berikutnya adalah kami selaku Sekretariat Presiden secara individu. Nah yang kita bahasnya secara individu, bersama dengan rekan-rekan seluruh staf Sekretariat Presiden yang kurang lebih berjumlah 800 orang. Di luar dari kesibukan tugas-tugas dan sebagaimana tanggung jawab tugas-tugas kami secara pribadi meluangkan waktu untuk membagikan juga makanan saat itu, makanan siap saji kami bagikan kepada yang membutuhkan. Nah berikutnya, setelah memasuki dalam PSBB ini di DKI, saya bersama dengan rekan-rekan seluruh staf Sekretariat Presiden secara individu menggandeng bekerja sama dengan Suci
naik tahapnya adalah akan membagikan sembako kepada warga yang membutuhkan. Nah, setelah membagikan nasi siap saji, kami akan membagikan sembako bersama Yayasan Seci yang diawali kemarin, berlanjut sampai 7 hari ke depan. Nah, saya secara pribadi dengan Seci kerjasama dalam kondisi-kondisi tertentu sudah lama, sudah sejak tahun 2000 bersama Seci. Iya. Lalu Pak Heru, tadi kita lihat di tayangan yang menerima manfaat dari bantuan ini adalah driver ojol atau supir ojol di kawasan DKI Jakarta dan juga supir taksi. Nah, apakah memang hanya mereka saja atau ada penerima manfaat lain? Ya, jadi perlu saya jelaskan yang pertama, kemarin kami juga membuka jejaring bersama dengan Ibu Reni. Beliau dulu adalah anggota DPR RI dan sekarang tentunya di lembaga lainnya, di MPR mungkin. Nah, beliau akan membagikan juga ke Sukabumi pada saat kemarin itu, membagikan kepada manula yang memang secara ekonomi terdampak terhadap situasi epidemi ini. Selain itu, tadi Mbak Vince bilang driver dan ojol. Saya berpikir seperti ini. Driver itu, khususnya misalnya driver taksi, itu kan tidak hanya berKTP DKI. Bahkan mereka mungkin sebagian tidak berKTP DKI. Di sisi lain, Pemda DKI saya yakin dan bergandeng tangan dengan pemerintah pusat sudah memberikan perhatian jaring pengaman sosial istilahnya seperti itu terhadap warga yang terdampak situasi seperti ini. Jadi saya mendengar Pak Gubernur juga memberikan 1,2 juta paket itu yang berKTP DKI. Bagaimana kita individu-individu ini memberikan sesama dan meringankan pemerintah dalam hal ini. Maka kami berinisiasi bersama Seci membagikan kepada driver taksi yang kalau saya lihat dari pagi mereka sudah mencari penumpang sampai sore. Saya tanya sudah dapat penumpang, ada yang bilang belum, ada yang bilang baru satu Pak. Kalau satu kalau dirupiahin berapa? Baru dapat 30.000, kira-kira seperti itu. Nah, kami berinisiasi dan bahkan mereka saya tanya ada yang KTP Bekasi, ada yang KTP luar Jakarta, ada yang KTP Tangerang, ada KTP Banten dan seterusnya. Tentunya itu yang kami perhatikan, kami bagikan kemarin sebanyak 700 sembako di berbagai titik secara parsial. Itu Mbak. 700 paket sembako dibagikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di luar data dari pemerintah 1,2 juta tadi ya Pak Heru ya. Tapi kalau kita berbicara tentang 700 paket sembako tadi, apakah teman-teman kita, saudara-saudara kita ini yang dibagikan atau penerima manfaat, ini memang sudah didata atau disurvei sebelumnya atau langsung on the spot mereka dapat bantuan ini Pak Heru? Ya, jadi kalau Jakarta kan kami sudah tidak asing, jadi sebenarnya kita survei secara diam-diam 1-2 hari kita lihat di sini ada titik-titik teman-teman driver atau ojol yang mencari nafkah, mungkin mangkal istilahnya ya, istilah orang Jakartanya mangkal, kami catat dan saat itu hari berikutnya secara mendadak kami berikan kepada mereka. Dan jumlah ini tidak banyak, kami tahu tidak mencukupi bagi mereka semua. Tetapi yang intinya mari kita berbuat sesama, mari kita berbuat sesuatu untuk meringankan beban pemerintah dan memberikan apa yang kita bisa berikan kepada yang membutuhkan. Oke, Pak Heru, kita tahu bahwa PSBB ini akan juga dilaksanakan di beberapa kota lain, kota penyangga terutama, yaitu Bekasi, Bogor, dan Depok. Lantas, apakah kegiatan ini hanya berhenti di Jakarta saja, dan apakah juga akan masuk ke lokasi-lokasi tersebut? Ya, jadi saya berkomunikasi dengan beberapa teman-teman di daerah, misalnya Bekasi, Tangerang Selatan, dan lainnya yang mungkin nanti kami jajaki. Kami akan menyasar ke mereka, ke daerah di luar Jakarta. Ya mungkin bantuannya per daerah 1.000, misalnya kemarin saya sudah kontak Pak Wali Kota Bekasi, saya akan berikan kepada mereka, nanti Pak Wali menyalurkan contohnya mungkin ke Panti Jompo, dan di Tangerang itu yang mungkin luput
dari perhatian kita, dan kami bersama-sama dengan Suci, misalnya contohnya di Baik. Tangerang Selatan, yang luput dari perhatian pemerintah, perhatian dari kita mungkin ya, itu adalah mahasiswa tampak dia kos di sini, orang tuanya mungkin kesulitan secara ekonomi, mereka makan dari mana? Nah itu kami sasar juga. Dan jumlahnya mohon maaf tidak begitu banyak, tetapi kita berbuat. Oke. Baik, terima kasih Pak Heru. Ya, Semoga sama-sama. sehat selalu ya. Ya. Pak Heru Budi Hartono, Kepala Sekretariat Kepresiden Republik Indonesia. Ya, pemirsa, usai jeda kami akan berbincang tentang waktu yang tepat untuk berjemur. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.